Kalau kalian ditawarin untuk nginep di suatu rumah angker semalam aja dibayar, kira-kira mau nggak? Kalau saya sih jujur aja mau dibayar berapapun juga nggak mau. Tapi ini ada sebuah kisah nyata di mana ada sebuah keluarga yang udah digangguin berkali-kali tapi masih aja ngotot nggak mau keluar dari rumah angker ini. Sampai akhirnya ada satu anaknya yang masuk rumah sakit dan mereka mengalami kejadian yang nggak bisa terlupakan seumur hidup mereka. Di New York itu tanggal 23 Januari 2005, 18 tahun yang lalu ya, itu dikenal sebagai The Black Sunday, di mana waktu itu ada 3 orang pemadam kebakaran yang meninggal ketika bertugas. Nah, salah satu pemadam kebakaran yang meninggal pada hari itu adalah seorang pria bernama Curtis Myron. Si Curtis ini udah berkeluarga, dia memiliki seorang istri bernama Janet dan 2 anak perempuan yang masih remaja. Yang besar itu namanya Angela dan yang kecil itu namanya Deneen. Waktu itu Janet dan kedua anaknya sangat-sangat gak menyangka dan sangat-sangat terpukul atas kejadian yang menimpa ayahnya ini. Akhirnya si Janet, mamanya ini memutuskan untuk pindah rumah aja deh, biar mereka bisa memulai lembaran baru di rumah yang baru ini. Dan waktu itu dia ketemu sebuah rumah kecil di Long Island yang agak jauh dari perkotaan. Dan rumah ini tuh ada di tengah-tengah lahan terbuka yang gede banget teman-teman. Dan ketika dia lihat harganya, ternyata murah banget ini rumah sama tanah-tanahnya. Akhirnya pergilah si Janet ini untuk ngelihat rumah tersebut sebelum dia beli nih. Dan ketika dia sampai di sana, ternyata dia kaget. Rumahnya itu udah tua, udah reot, dan banyak banget yang harus direnovasi. Dan waktu itu kebetulan aja teman-teman kerja almarhum suaminya, si Curtis Myron ini, pengen banget sama-sama untuk ngebantu Janet dan keluarganya ini buat ngerenovasi rumah barunya itu. Akhirnya dibelilah rumah tua itu dan gak lama si Janet dan kedua anaknya pindah ke sana. Sambil rumahnya ini direnovasi sama teman-teman almarhum ayahnya. Nah, karena renovasinya ini cukup besar ya dan memakan waktu yang gak sebentar, alhasil banyak pintu dan jendela yang masih gak bisa dikunci. Akhirnya si Janet, si mamanya ini memutuskan untuk beli kamera CCTV buat dipasang di sekitar rumahnya. Waktu itu ada 7 kamera dan semua kamera itu kehubung sama laptopnya si Janet, dan dari situ dia bisa pantau setiap saat 24 jam, kapan aja dia buka laptop dia bisa pantau. Disinilah keanehan mulai terjadi teman-teman. Si Janet ini karena tinggal di rumah yang jauh dari perkotaan, lalu ada anak cewek 2, dia ini jadi agak paranoid. Dia ini jadi sering banget nontonin CCTV yang ada di laptopnya itu. Nah, pada suatu malam, waktu itu kondisinya anak-anaknya itu udah pada di lantai 2, ada di kamarnya masing-masing. Si Janet ini lagi duduk di bawah di ruang keluarga sambil lihat-lihat CCTV yang ada di laptopnya dia. Malam itu dia lagi fokus nontonin satu kamera yang ngelihat ke ujung dari lahannya dia ini. Dan di situ dia baru sadar teman-teman bahwa ternyata di sebelah lahannya dia ini ada hutan yang cukup gede. Jadi rumahnya itu ada di tengah-tengah lahan yang gede banget dan lahannya ini terbuka ya. Jadi nggak ada pagar, cuma ada pohon-pohon aja, dan di salah satu sisi lahannya itu ada hutan. Dan di halaman rumahnya itu yang ngarah ke hutan tersebut ada sebuah ayunan teman-teman. Suatu malam ketika si Janet ini lagi lihat-lihat ke lahan rumahnya itu, tiba-tiba ada orang yang muncul di situ teman-teman. Orangnya itu pakai jubah warna gelap dan kelihatan lagi jalan ke arah rumahnya si Janet. Tapi lalu orang ini berhenti dan si orang ini menatap ke arah rumahnya si Janet kayak lagi mengamat-ngamati rumahnya gitu loh. Nah, si Janet yang ngelihat itu dari laptop, dia kaget. Saking kagetnya dia cuma bisa terdiam, dan waktu itu gak lama si orang ini tiba-tiba balik lagi jalan ke arah hutan dan akhirnya dia udah sampai gak kelihatan lagi teman-teman. Waktu itu kondisinya udah rada malam, si Janet juga gak 100% yakin sama apa yang dia lihat, dan kameranya pun bisa dibilang gak jelas-jelas banget ya karena masih teknologi tahun 2005. Nah, di waktu yang sama kedua anaknya ini kan lagi ada di kamarnya masing-masing di lantai 2 ya, satu di sini satu di sini gitu. Yang kakaknya namanya Angela itu waktu itu lagi baca buku, lagi duduk di ranjang, dia nyender ke tembok, dan waktu itu si Angela denger kok ada suara ketok-ketok ya di tembok. Nah, si Angela bingung nih, siapa ya yang ngetok-ngetok tembok. Akhirnya dia berdiri, terus dia berusaha untuk mengamati, ini suaranya dari mana ya. Terus dia malah dengar ada suara benturan keras, duk 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 gitu, seolah-olah kayak ada yang mau manggil dia gitu. Terus dia kaget dan dia langsung buka pintu kamarnya dan dia ngeliat ke bawah. Jadi kondisinya dari pintu kamar si Angela itu dia bisa langsung ngeliat ke ruang keluarga yang ada di bawah. Dan di sana dia bisa lihat ada mamanya yang lagi duduk di ruang keluarga mainan laptop. Berarti bukan mamanya nih yang ngetok-ngetok barang. Dan di seberang dia juga lihat kamar adenya ketutup, jadi nggak mungkin juga adenya. Akhirnya si Angela balik lagi ke kamar dia. Tapi waktu itu si Angela ini masih penasaran, itu suara ketok-ketok dari mana?
Akhirnya dia ini langsung taruh kupingnya ditempel ke tembok yang tadi dia senderin. Dan ketika kupingnya udah nempel ke tembok, tiba-tiba ada suara jedor. Jadi kayak ada orang yang ngedobrak itu tembok dari arah baliknya, dari luar rumah itu. Si Angela langsung kaget ketakutan dan dia langsung naik ke ranjangnya dan sembunyi di balik selimut. Sementara itu di kamar satunya, di kamar adenya ini yang namanya Denin juga ternyata denger ada yang ngetok-ngetok kamar dia. Tapi dia nggak tahu ini ngetok-ngetok dari mana. Dan pas dia buka pintu kamarnya, dia nggak lihat siapa-siapa. Di situ dia bisa lihat mamanya lagi main laptop di bawah dan pintu kamar Angela kakaknya ketutup. Jadi nggak mungkin mereka berdua yang ketok-ketok. Si adenya ini sama, dia ketakutan juga dan dia juga ngumpet di bawah selimut. Dan katanya sepanjang malam itu suara ketok-ketok itu sempat muncul beberapa kali teman-teman. Tapi mereka berdua meskipun ketakutan akhirnya ketiduran juga karena udah malam. Pagi harinya waktu mereka ini lagi sarapan sama-sama di dapur, si Angela sama adenya mulai nih berbagi cerita apa yang dialami mereka berdua tadi malam. Mereka berdua sama-sama kaget banget, ternyata suara ketok-ketok itu bukan cuma mereka sendiri yang denger. Nah pada saat si Janet mamanya denger anaknya cerita-cerita kayak gitu, dia bilang bahwa ya namanya juga rumah baru, mungkin kita belum terbiasa sama suara-suaranya. Bisa aja itu suara pipa atau suara apa gitulah, intinya jangan terlalu dipikirin. Di sini si Janet mamanya mau tenangin anak-anaknya biar mereka nggak ketakutan. Keesokan harinya teman-teman almarhum papanya pada datang nih mau ngerenov rumah itu lagi. Dan waktu itu yang mau direnov adalah bagian basement. Biasanya kalau orang di Amerika itu memang rumahnya itu selalu ada basement ya, tapi bukan buat taruh mobil kayak di sini, tapi biasanya buat gudang. Ternyata pas mereka ke basement, mereka kaget dan banyak banget barang-barang bekas yang ditinggal sama pemiliknya yang dulu. Akhirnya mereka semua sama-sama gotong royong ngosongin basement itu, barang-barang gak jelas dikeluarin satu-satu. Pada saat udah mulai kosong, barulah kelihatan ternyata di lantai basementnya itu ada gambar sebuah pentagram yang besar banget teman-teman. Pentagram ini ada di dalam sebuah lingkaran, dan untuk yang nggak tahu ini tuh biasanya berkaitan dengan ritual penyembahan setan. Si Janet waktu itu kaget banget dan dia minta untuk lantai basementnya yang ada pentagram itu dicat aja, jangan sampai kelihatan sama anak-anak. Tapi ternyata teman-teman, anak-anaknya ini udah ngeliat bahwa di sekitar rumahnya itu memang udah banyak pentagram. Ada yang diukir di batang pohon, ada yang diukir di batu, di tanah. Tapi si anak-anaknya ini juga gak mau kasih tahu ke mamanya. Nah beberapa hari kemudian si Janet ini pergi keluar sebentar dari rumah dan si Angela ditinggal sendiri di rumah. Waktu itu Angela disuruh oleh mamanya untuk bantu bersih-bersihin dapur. Mulailah waktu itu si Angela bersih-bersihin kulkas. Kulkasnya dibuka sama dia, dikeluarin semua tuh isi kulkasnya, dan dalam kulkasnya itu dilap-lapin sama Angela. Nah selama dia ngebersihin kulkas, Angela tuh ngerasa kayak ada orang yang ada di belakang dia. Makanya sebentar-sebentar dia suka nengok-nengok ke belakang gitu saking takutnya. Tapi yang gak ada siapa-siapa karena emang di rumah itu dia lagi sendirian. Akhirnya ya udah dia bersihin tuh kulkasnya pelan-pelan dan tiba-tiba si Angela dengar ada suara kenceng jeder kayak ada suara ledakan teman-teman. Dan pada saat itu dia kaget dan dia nengok ke belakang dan dia ngelihat dapurnya itu udah berantakan. Jadi semua piring, panci, sendok, garpu semuanya itu udah pada berserakan di lantai. Karena kaget dan takut si Angela itu langsung teriak dan dia lari ke kamar dia secepat mungkin. Gak lama kemudian si Janet mamanya ini akhirnya pulang juga. Dia lihat dapur udah berantakan dan dia kaget karena dia kira ada maling di rumahnya. Lalu dia langsung teriak panggil-panggil Angela, Angela, dan dia langsung lari ke kamarnya. Dan di situ dia lihat Angela lagi duduk ketakutan di pojokan kamar. Si Angela saking takutnya nggak bisa ngomong apa-apa dan dia juga shock karena dia juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi teman-teman. Akhirnya si Janet mamanya ini langsung turun dan memastikan bahwa nggak ada orang asing di rumah dia. Setelah itu si Janet ini langsung ambil laptop dia dan dia bawa ke kamarnya Angela. Pas itu dia ngecek CCTV-nya dan ternyata nggak ada orang sama sekali yang masuk ke rumah dia teman-teman. Lalu akhirnya dia tanya sama Angela, apa sih yang sebenarnya terjadi gitu loh. Kenapa dapur kita berantakan semua? Lalu Angela yang lagi ketakutan itu coba ngejelasin tapi penjelasannya nggak masuk akal. Ya sama seperti apa yang saya ceritain tadi. Tapi mamanya ini nggak ngelihat bahwa anaknya ini berbohong. Dia bener-bener ketakutan teman-teman. Jadi mereka berdua juga bingung apa yang sebenarnya terjadi di dapur pada hari itu. Beberapa hari kemudian ada hal aneh juga yang ditemukan di rumah ini. Waktu itu ditemukan ada sebuah jurnal yang disembunyiin di dalam tembok. Temboknya itu jadi kayak tembok gipsum ya. Dan jurnalnya itu kelihatan udah tua banget dan diikat pakai tali. Waktu itu si Janet buka-buka jurnalnya dan di salah satu halamannya itu dia ngelihat ada gambar dan tulisan kayak gini. Di situ ada tulisan tahun 1927. Ini kayaknya tahun didirikannya rumah itu. Dan ada tulisan nama orang yaitu Christina yang kayaknya adalah seorang anak kecil
kecil karena tulisannya itu kayak tulisan anak kecil teman-teman. Dan ketika dia buka-buka lagi jurnalnya, disitulah dia ngeliat bahwa banyak diagram-diagram ritual-ritual yang mengorbankan binatang teman-teman. Dan ternyata pas dia bolak-balik lagi halamannya, bukan cuma binatang aja yang dikorbankan di ritual itu, tetapi juga ada orang yang pernah dikorbankan di ritual itu teman-teman. Dan ritualnya itu dilakukan di basementnya dia itu, yang tadi ada gambar pentagram gede di lantainya. Beberapa hari kemudian juga ada kejadian ngeri lagi. Waktu itu si Janet lagi di bawah di lantai 1, Angela lagi di kamar dan adenya itu lagi mandi. Tiba-tiba waktu Angela lagi nyender di tembok kamarnya, dia dengar ada suara orang ngomong, panggil Denin. Denin ini nama adenya ya. Lalu dia kaget, tiba-tiba itu siapa yang ngomong? Dan pada detik itu juga dia dengar adenya teriak dari kamar mandi teman-teman. Langsung si Angela ini lari ke kamar mandi dan di situ adenya si Denin lagi mojok ketakutan. Akhirnya mamanya kesana nyelamatin mereka, bawa mereka ke kamar dan dia tanya apa yang terjadi, kenapa kamu teriak dari kamar mandi. Lalu si Denin ini bilang bahwa waktu dia lagi mandi, tiba-tiba dia dengar ada seorang pria dewasa yang manggil namanya di kamar mandi. Denin, Denin, dan bukan cuma itu, waktu itu dia juga lihat ada tangan orang yang megang di kaca showernya dia dari luar. Makanya waktu itu dia sampai teriak karena dia kira ada orang di kamar mandi dia. Dan saat itulah Janet sempat mikir untuk pindah dari rumah mengerikan itu. Tapi karena keuangan lagi susah, belum lagi rumah ini udah capek-capek direnov sama teman suaminya. Pokoknya keadaan memang gak mungkin kan mereka untuk pindah dari rumah itu. Jadi mereka bertiga nih sebenarnya juga udah gak merasa nyaman dan tenang ketika berada di rumah itu. Suatu malam si Angela saking gak nyamannya di rumah, dia itu pergi ke halaman dan dia ini pergi nongkrong di ayunan yang ada di halaman rumah mereka. Yang tadi saya bilang ada di sebelah hutan-hutan itu. Waktu itu posisinya si Janet ini mamanya itu lagi cuci piring di dapur dan dia itu bisa ngelihat si Angela dari jendela. Jadi dia cukup tenang lah bisa jagain anaknya. Waktu itu setelah selesai cuci piring, si Janet pergi ke ruang keluarga dan dia buka laptop karena dia masih mau ngawasin si Angela nih dari kamera CCTV. Pas dia buka itu laptop, dia kaget banget karena dia lihat di belakangnya si Angela yang lagi main ayunan ada seorang yang pakai jubah warna hitam, sama persis kayak orang yang waktu itu dia lihat. Waktu si Janet lihat hal itu, gak pakai lama dia langsung lari keluar ke arah Angela yang lagi main ayunan. Dan sebelum dia bisa sampai si Angela, dia dengar si Angela teriak-teriak dan dia udah jatuh di tanah dan lagi kesakitan teman-teman. Langsung si Janet ini lihat-lihat sekitar ayunan tapi dia nggak bisa lihat ada siapa-siapa. Orang yang berjubah yang tadi dia lihat di kamera itu udah nggak ada teman-teman. Akhirnya dia nolongin anaknya si Angela dan dia lihat bahwa si Angela ini pergelangan kakinya itu terkilir. Lalu si Janet ini nanya sama Angela, kamu kenapa kok bisa jatuh? Lalu si Angela bilang bahwa ada yang ngedorong dia sampai dia mental dari ayunan teman-teman. Tapi karena kondisinya si Angela udah kesakitan, akhirnya mereka nggak bahas panjang, langsung si Angela dibawa ke rumah sakit. Setelah pulang dari rumah sakit malam itu, si Janet penasaran nih apa beneran didorong si Angela. Akhirnya dia buka laptop dan dia putar ulang tuh rekaman CCTV waktu si Angela teriak. Dan ternyata benar teman-teman, si Angela ini didorong sama orang yang berjubah itu sampai mental. Lalu orangnya itu langsung lari kabur ke hutan yang ada di sebelah rumahnya. Janet waktu itu gak pakai lama langsung telepon polisi dan dia kasih tunjuk itu rekaman CCTV ke polisi. Tapi waktu itu polisi gak bisa bantu apa-apa karena mereka juga gak bisa mengidentifikasi itu siapa orangnya. Jadi polisi cuma kasih saran ke mereka untuk jangan pergi deket-deket hutan itu, dan kalau orang berjubah itu muncul lagi untuk ketiga kalinya langsung aja telepon 911. Situasi di rumah itu udah makin gak enak teman-teman. Mereka benar-benar gak tahu apa yang terjadi dan mereka merasa takut dan gak nyaman. Nah, beberapa hari kemudian setelah kejadian di ayunan ini, si Janet itu perlu pergi ke apotek buat beli obat. Karena si Angela kakinya ini lagi sakit, akhirnya ditinggallah dia di rumah sendirian. Akhirnya si Angela stay di kamar dia dan dia lagi dengerin musik nih pakai headphone sambil duduk di ranjang. Tiba-tiba dia ngerasa kayak denger ada yang ngetok-ngetok kamar dia lagi. Gak tahu dari tembok sebelah mana, persis kayak waktu itu. Dan ketika itu dia lepas headphonenya dan dia lihat ke arah klosetnya dia. Dan dia lihat pintunya itu udah geter-geter teman-teman. Jadi kayak seolah-olah ada orang di dalam klosetnya itu. Akhirnya dia kaget, udah ketakutan banget, dan dia langsung ngumpet di bawah ranjangnya dia dan dia merapat ke tembok. Nah, dari bawah ranjangnya itu dia bisa ngelihat ke arah klosetnya itu, dan di situ dia ngelihat tiba-tiba pintu klosetnya itu pelan-pelan kebuka, teman-teman. Dan di sana dia kaget banget, teman-teman, karena dia lihat ada sebuah makhluk yang keluar dari dalam klosetnya dia. Ternyata ini makhluk udah di dalam sana nggak tahu dari kapan.
sarapan dan katanya waktu makhluk ini keluar langsung muncul bau-bau nggak enak di kamarnya teman-teman. Si Angela ini karena di bawah ranjang dia itu cuma bisa lihat kakinya aja. Katanya sih kakinya ini kayak kaki orang, cuma nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu gitu. Terus si makhluk ini entah manusia atau apa ya, dia itu mondar-mandir di kamarnya Angela kayak seolah-olah lagi nyari-nyari si Angela. Waktu itu si Angela udah ketakutan banget di bawah ranjang. Lalu nggak lama kemudian makhluk ini jalan pelan-pelan keluar kamar. Tapi tiba-tiba teman-teman, si Angela dengar suara orang lagi lari duduk dan suaranya ini makin deket sama dia. Ternyata ini makhluk lagi lari balik ke kamarnya si Angela. Waktu itu si Angela udah ketakutan sampai mau nangis, tapi dia tahan-tahan karena takut ketahuan teman-teman. Apalagi setelah dia lihat ternyata ada kakinya makhluk ini udah ngadep ke dia. Dari bawah ranjang itu dia bisa lihat. Terus ini makhluk pelan-pelan naik ke atas ranjang dan si Angela ini udah mau nangis, tapi dia tutup mulutnya pakai tangan dia teman-teman biar nggak ketahuan. Dan ketika si Angela lagi diem lagi ngeliat, tiba-tiba dia ngeliat kepalanya makhluk ini muncul dari atas ranjangnya dia dan makhluk ini lagi ngeliat ke arah dia teman-teman. Si Angela bilang mukanya itu gelap, matanya itu juga gelap kayak orang gak tidur dan kulitnya itu kayak udah membusuk kotor gitu ya teman-teman. Dan kepalanya itu gelantungan dari atas ngeliatin si Angela yang ada di bawah ranjang. Si Angela pas itu udah teriak-teriak gak karuan, udah nangis-nangis. Ini makhluk yang tadinya ngeliat ke bawah ranjang tiba-tiba dia duduk lagi di atas ranjang, tapi akhirnya ini makhluk pergi entah kemana. Waktu itu si Angela udah ketakutan tapi dia masih diem di bawah ranjang itu dan dia bisa denger makhluk ini lagi lari-larian di rumah dia dan baunya tuh bener-bener bau nggak enak banget kecium sama si Angela. Setelah lebih dari setengah jam, akhirnya Angela denger mobil mamanya udah sampai nih dan dia langsung teriak mami gitu. Si Janet nih mamanya denger Angela teriak, langsung dia lari ke kamarnya Angela dan dia tanya ke Angela ada apa gitu loh. Si Angela udah nangis ketakutan, dia cuma bilang ada orang di rumah kita, tadi dia keluar dari kloset aku katanya. Akhirnya si Janet ini langsung ke bawah, langsung dia cek seluruh rumahnya sama si Angela berdua sambil ketakutan dan mereka nggak ketemu apa-apa teman-teman. Gak lama kemudian si Janet dan Angela ini langsung ngambil baju, mereka masuk mobil, mereka jemput adiknya yang lagi ada di rumah temennya dan mereka pergi untuk nginep di rumah neneknya si Angela. Ketika di rumah neneknya, si Janet ini karena udah saking frustrasinya, dia cari investigator paranormal. Waktu itu ketemu namanya Liz. Diteleponlah si Liz ini dan Janet minta tolong untuk dia usir apapun itu yang ada di rumahnya teman-teman. Setelah itu benar si Liz ini datang ke rumah dia dan dia langsung bersih-bersih dah tuh. Dan akhirnya setelah rumahnya itu dibersihkan, mereka bertiga kembali ke rumah itu untuk tinggal di sana. Jujur aja teman-teman, kalau saya sih udah cabut dari hari pertama ketika saya lihat itu pentagram. Tapi gimana menurut kalian? Apakah memang benar ini rumah ada penghuninya? Atau ada teori lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa nonton video satu ini yang gak kalah serunya. Terima kasih dan sampai jumpa.